Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 579. Demikianlah, maka Ranti pun telah dibawa ke dalam sebuah bilik yang telah disediakan. Demikian Ranti duduk, maka ia telah mendengar pintu bilik itu diselarak dari luar. Sejenak kemudian, dengan aji pameling Rara Wulan pun sempat berhubungan dengan Gelagah Putih. Dengan isyarat Rara Wulan pun mengatakan, bahwa agaknya di sisa malam ini dan besok sehari ia akan berada dalam keadaan aman. Kakang dapat beristirahat, makan, dan baru besok jika malam turun, Kakang datang lagi kemari. Jika terjadi sesuatu besok, beri aku isyarat, berkata Gelagah Putih. Baik, Kakang. Demikianlah, sebelum fajar, Gelagah Putih pun telah meninggalkan sarang orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu lagi. Ia tidak tahu, apa saja yang akan dilakukan oleh pangeran itu. Tetapi sesuai dengan perhitungan Rara Wulan, maka setidak-tidaknya sampai besok malam, tidak akan terjadi apa-apa dengan Rara Wulan itu. Meskipun demikian, ia tidak boleh berada terlalu jauh dari padukuhan itu. Namun satu hal yang penting, bahwa dengan demikian Gelagah Putih dan Rara Wulan sudah mengetahui setidaknya dua tempat tinggal orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu. Satu di dalam lingkungan dinding kota, sedang yang satu lagi berada di padukuhan di sebelah padukuhan yang dibangun sebuah petilasan dari orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu. Gelagah Putih mempergunakan waktunya yang sehari untuk bertemu dan berbicara dengan Madiasta. Adalah kebetulan bahwa Sungkana dan Sumbaga juga berada di rumah itu. Berhati-hatilah, berkata Gelagah Putih. Sejak semalam kami berada di sini, sahut Sungkana. Untunglah kalian berada di sini. Semalam orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati mengirim orang ke rumah kalian untuk menangkap kalian. Dari mana ia tahu rumah kami? Rara Wulan. Tetapi aku sudah mengatakan kepada Rara Wulan, bahwa kalian berdua tentu tidak berada di rumah. Kalian berdua tentu berada di sini. Lalu, apa yang mereka lakukan? Karena kalian tidak ada, maka mereka pun segera kembali. Tetapi mereka sudah mencoba untuk membuktikan bahwa rumah itu benar rumah kalian. Mereka telah bertanya pada tetangga kalian. Untunglah aku tidak terlalu banyak berhubungan dengan tetangga, sehingga mereka tidak terlalu banyak mengetahui tentang diriku. Sekarang, untuk sementara Sungkana dan Sumbaga jangan terlalu sering keluar. Kalian masih tetap diburu. Biarlah Madiasta yang tidak mereka kenal berusaha mencari keterangan, apakah orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu sudah membuat hubungan dengan Pangeran Jayaraga. Baik. Aku akan berusaha. Aku mengenal beberapa orang pejabat di istana Pangeran Jayaraga. Meskipun mungkin agak lamban, tetapi agaknya aku akan mendapatkan keterangan itu. Baiklah. Kita akan melakukan tugas kita masing-masing. Apa yang harus kami lakukan? Bertanya Sungkana dan Sumbaga hampir berbareng. Pada saatnya kalian akan mendapatkan tugas yang mungkin tidak kalah beratnya. Untuk sementara kalian dapat beristirahat di rumah ini. Kami akan merasa seperti di penjara. Gelagah Putih tertawa sambil bertanya. Apakah kau pernah di penjara? Keduanya pun tertawa pula. Demikian pula Madiasta. Setelah memberikan beberapa pesan, maka Gelagah Putih pun segera bersiap-siap untuk kembali ke rumah yang agak terpencil, di padukuhan sebelah padukuhan tempat petilasan Pangeran Renapati itu dibangun. Dengan pengalamannya semalam, maka Gelagah Putih pun kemudian telah membeli makanan yang dapat disimpan semalam suntuk. Di hari itu, Ranti harus menghadap orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati. Pangeran itu berharap agar Ranti berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kalau kau berhasil, maka kau akan mendapat anugerah yang tidak pernah kau impikan, Ranti. Kau, perempuan yang seakan-akan tersisih dari pergaulan hidup, akan dapat menjadi selir seorang pangeran. Tetapi segala sesuatunya tergantung kepada dirimu. Kepada kemampuanmu menyesuaikan diri. Ranti hanya dapat menundukkan kepalanya. Namun ia tidak menjawab. Hari ini kau masih akan berada di dalam bilikmu. Mungkin besok dan lusa juga. Tetapi pada suatu hari kau akan mendapat kesempatan untuk hidup bebas, sebagaimana orang lain di rumah ini. Nah, sejak saat itu kau akan mengalami pendadaran, apakah kau pantas menjadi selir seorang pangeran atau tidak?
Namun pada saat orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu berbicara kepada Ranti, seorang perempuan yang nampaknya sedikit lebih tua dari Ranti memandanginya dengan sorot mata yang tajam. Ketika Ranti sempat memandang wajahnya sekilas, ia melihat pandangan mata perempuan itu seakan-akan menusuk sampai ke jantungnya. "Kantil," berkata orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu. "Kau akan mempunyai seorang kawan. Perempuan ini akan tinggal di sini. Jika ia mampu menyesuaikan dirinya serta dapat menarik perhatianku, maka ia akan dapat aku angkat menjadi selir, untuk menemanimu." Perempuan itu tersenyum sambil berkata dengan lembut, "Ampun, Pangeran. Hamba akan menerimanya sebagaimana hamba menerima saudara hamba sendiri." Ajari perempuan itu, apa yang harus dilakukannya, sehingga pada suatu saat ia akan dapat menjadi perempuan yang pantas untuk menjadi seorang selir dari seorang pangeran. "Hamba, Pangeran. Hamba akan melakukannya. Hamba akan sangat bergembira mempunyai seorang saudara di sini. Selama ini hamba merasa bagaikan hidup sebatang kara." "Apakah kau tidak menganggap bahwa aku ada?" "Maksud hamba tidak mempunyai saudara lagi." Orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu tersenyum. Katanya, "Sekarang, aku bawakan seorang saudara perempuan bagimu. Mudah-mudahan ia segera dapat menyesuaikan diri." "Hamba mengucapkan terima kasih, Pangeran." "Nah, bawa perempuan ini ke dalam biliknya. Untuk selanjutnya, kau akan mengurus perempuan itu. Ajari apa yang pantas dilakukan. Dalam waktu 2-3 hari ini, ia masih akan tetap berada di dalam biliknya, seperti yang telah aku katakan." "Hamba, Pangeran." "Ranti, ikutlah Mbokayumu. Anggap bahwa ia adalah kakak perempuanmu sendiri." Ranti tidak menjawab. Ia hanya mengangguk saja. Di wajahnya masih membayang ketakutan yang mencekam. Demikianlah, maka Kantil pun kemudian telah mengajak Ranti untuk pergi ke biliknya. Dengan kata-kata lembut serta wajah yang manis, Kantil itu pun berkata, "Marilah, adikku. Kau dapat beristirahat di dalam bilikmu. Jangan takut. Aku akan selalu melindungimu." Ketika Ranti berjalan ke biliknya, ia melihat beberapa orang laki-laki mengawasinya. Dengan lembut pula Kantil pun berkata, "Mereka tidak akan mengganggumu. Siapa yang berani mengganggumu, akan aku singkirkan untuk selama-lamanya." Ranti sama sekali tidak menjawab. Ia berjalan saja ke biliknya, diikuti oleh perempuan yang disebut bernama Kantil itu. Namun demikian Ranti itu masuk, maka Kantil yang mengikutinya segera menutup pintu bilik itu. Tiba-tiba saja ia mendorong Ranti sehingga Ranti itu pun terjerembab ke pembaringannya. Ranti terkejut sekali, ketika ia mencoba berdiri dan berbalik, ia melihat mata Kantil itu menyala kembali. Sorot matanya yang tajam itu bagaikan langsung menusuk ke jantungnya. "Perempuan jalang," geram Kantil. "Kenapa kau dapat sampai ke rumah ini? Kau tahu, aku adalah istri Pangeran Renapati. Seharusnya aku adalah satu-satunya perempuan di rumah ini. Sekarang tiba-tiba saja kau hadir di sini." Wajah Ranti membayangkan ketakutan yang amat sangat. Ketika Kantil melangkah setapak demi setapak maju, Ranti justru surut ke belakang. Namun akhirnya ia telah berdiri melekat pembaringannya, sehingga Ranti itu tidak dapat bergeser mundur lagi. "Apa yang kau lakukan, Mbokayu?" "Perempuan laknat," geram Kantil. "Kenapa tiba-tiba kau berada di rumah ini? Siapakah yang membawamu kemari, dan mengumpankanmu kepada Pangeran Renapati?" "Aku tidak tahu, Mbokayu. Yang aku tahu, beberapa orang pengikut Pangeran Renapati itu berusaha menangkap kakakku, tetapi kakakku dapat melarikan diri. Tetapi justru akulah yang dibawanya kemari. Jadi keberadaanku di sini sama sekali bukan karena keinginanku sendiri." "Kau bohong. Kau berusaha memikat hati Pangeran Renapati, agar kau diambilnya sebagai seorang selir. Kau lebih muda dan lebih cantik dari aku. Dengan demikian, kau mempunyai harapan untuk mendesak kedudukanku." "Tidak, Mbokayu, sungguh tidak. Bahkan aku akan sangat berterima kasih jika ada orang yang bersedia membawa aku keluar dari tempat ini." Ternyata kau juga pandai berpura-pura. "Sungguh, Mbokayu. Jika Mbokayu tidak percaya bahwa aku berada di sini bukan karena kemauanku sendiri, bertanyalah kepada beberapa orang yang telah berusaha menangkap kakakku dan calon suamiku itu. Aku akan bertanya kepada mereka.
Tetapi jika kau berbohong kepadaku, maka aku akan memotong bibirmu. Aku tidak berbohong, Bokayu. Seandainya kau tidak berbohong, maka aku berpesan kepadamu, agar kau bersikap bodoh. Kau harus berusaha agar Pangeran Renapati tidak tertarik sama sekali kepadamu. Mungkin kau nampak selalu kusut. Wajahmu selalu cemberut, atau tingkah lakumu yang tidak pantas dilakukan oleh seorang istri pangeran, meskipun hanya seorang selir. Ajari aku, Bokayu. Jika aku tidak dikehendaki oleh Pangeran Renapati dan aku dilepaskannya, aku tidak akan melupakan Bokayu Kantil. Aku justru merasa sangat beruntung, karena aku akan dapat kembali kepada kakakku, kepada calon suamiku. Meskipun pada saat itu aku masih belum menyatakan kesediaanku menjadi istrinya, maka sekarang aku justru merasakan bahwa aku sangat memerlukannya. Jangan kau bohongi aku. Meskipun aku seorang perempuan, tetapi jika kau bohongi aku, maka aku akan dapat melematkan wajahmu yang cantik itu, sehingga kau akan menyerupai hantu. Aku akan dapat memotong lidahmu, sehingga kau tidak akan dapat berbicara sama sekali. Aku tidak bohong, Bokayu. Aku justru minta tolong, jika Bokayu dapat melepaskan aku dari rumah ini, maka aku akan sangat berterima kasih. Sampai saat ini aku mempercayaimu. Aku akan berusaha mencari jalan agar kau pergi dari rumah ini. Mungkin kau akan diusir, tetapi mungkin kau akan dihukum. Jangan, Bokayu. Jangan hukum aku. Bukankah aku tidak bersalah kepada siapa-siapa? Aku justru merasa terjerat di rumah ini, seperti terperosok ke dalam lubang yang gelap. Perempuan itu tidak berbicara lagi. Tetapi ia pun segera meninggalkan tempat itu. Rara Wulan menarik nafas panjang. Namun dengan demikian, maka Rara Wulan pun tahu bahwa untuk beberapa lama ia tidak akan mengalami kesulitan apa-apa di rumah itu. Ia hanya harus menerima perlakuan buruk dari Kantil, yang merasa dirinya istri Pangeran Renapati. Tetapi Pangeran Renapati sendiri tidak akan mengusiknya sampai 2-3 hari mendatang. Bahkan mungkin lebih lama lagi. Rara Wulan pun kemudian telah menghubungi Gelagah Putih dengan Aji Pameling. Rara Wulan telah memberikan isyarat tentang keadaannya sampai pada saat itu. Baiklah, berkata Gelagah Putih. Jika demikian, aku akan mengamati keadaanmu dari jauh. Aku tidak usah mendekati rumah itu. Tetapi jika terjadi sesuatu, jangan sampai terlambat. Aku memerlukan waktu untuk sampai ke tempat itu. Iya, Kakang. Tetapi Kakang juga harus selalu bersiaga di setiap saat. Demikianlah, Rara Wulan pun menjalani hari-harinya di rumah yang dihuni oleh Pangeran Renapati itu. Dengan demikian Rara Wulan pun tahu bahwa setiap hari ada beberapa orang yang datang dan pergi. Mereka menghubungi Pangeran Renapati dengan tugas-tugas yang masih belum dapat diketahui. Seperti yang dikatakan oleh Pangeran Renapati, maka dalam 2 hari Ranti masih belum boleh meninggalkan biliknya. Hanya untuk keperluan-keperluan tertentu saja Ranti diperkenankan keluar. Itu pun harus diawasi oleh Kantil atau 2 orang abdi yang ditugaskan oleh Kantil. Ternyata sikap Kantil masih saja berwatak rangkap. Di hadapan Pangeran Renapati, Kantil bersikap sangat baik kepada Ranti. Kata-katanya lembut dan menarik. Tetapi di belakang Pangeran Renapati, wajah Kantil pun menjadi seperti wajah iblis betina. Matanya menjadi merah. Lidahnya bagaikan menyiratkan api yang panasnya melampaui bara. Kau tidak boleh tersenyum di hadapan Pangeran Renapati, bentak Kantil. Aku tidak tersenyum sama sekali, Bokayu. Jangan bohong. Kau kira aku tidak melihat kerling matamu serta senyum di bibirmu? Tentu tidak, Bokayu. Bahkan aku hampir menangis ketika Bokayu membawa aku menghadap. Besok kau mulai membawa hidangan untuk Pangeran Renapati. Tetapi ingat, kau tidak boleh tersenyum, apalagi mengerling. Kau harus menunduk dengan wajah yang bersungut-sungut dan gelap. Kau dengar itu? Aku dengar, Bokayu. Tidak hanya sekedar didengar, tetapi harus kau lakukan. Baik, Bokayu. Sebenarnya lah, di hari berikutnya Ranti sudah boleh keluar dari biliknya, meskipun masih tetap dalam pengawasan. Hari itu, Ranti sudah mendapat tugas untuk menghidangkan minuman pagi bagi Pangeran Renapati. Kantilah yang menata mangkuk-mangkuk minuman dan makanan. Ketika Ranti membetulkan letak makanan yang berserakan, Kantil pun membentaknya. Akulah yang mengatur makanan itu. Jangan kau rubah. Tetapi ini nampaknya seperti tidak tertata, Bokayu.
Apakah kau tuli? Akulah yang mengaturnya. Ranti tidak membantah. Tunggu sebentar. Aku akan duduk di serambi depan. Baru kau hidangkan minuman dan makanan bagi pangeran dan bagiku ini. Baik, Mbokayu. Kantil pun mendahului pergi ke serambi. Ia mendapatkan Pangeran Renapati duduk di atas sebuah lincak kayu yang panjang. Sementara seorang pengikutnya duduk di lantai, di dekat tangga serambi. Ketika orang yang duduk di serambi itu melihat Kantil mendekati Pangeran Renapati, maka orang itu pun meninggalkan Pangeran Renapati sendiri. Silahkan Pangeran, jika Pangeran masih akan memberikan perintah kepadanya. Tidak. Tidak ada yang penting yang aku bicarakan dengan orang itu. Duduklah. Kantil pun kemudian duduk di lincak panjang itu pula. Katanya. Aku sudah mengajari Ranti untuk dapat menghidangkan minuman dan makanan pagi ini, Pangeran. Mudah-mudahan ia dapat melakukannya dengan baik. Bagus, sahut Pangeran Renapati. Ajari perempuan itu untuk dapat bertingkah laku seperti seorang putri. Kau dahulu juga seorang perempuan yang diangkat dari atas pematang. Kakimu dahulu hitam penuh dengan lumpur. Akhirnya, kau telah diangkat derajatmu menjadi istri seorang pangeran. Aku harap bahwa Ranti pun akan dapat menjadi seorang perempuan yang baik, yang pantas menjadi seorang selir dari seorang pangeran. Aku akan berusaha, Pangeran. Tetapi perempuan itu memang agak terlambat berpikir. Maksudmu? Ia bukan seorang perempuan yang cerdas, yang cepat tanggap atas petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya. Kau harus sabar, Kantil. Akhirnya ia tentu akan dapat juga melakukannya. Iya, Pangeran. Hamba memang harus sabar. Bukankah tidak ada hal yang sulit untuk dipelajari? Nampaknya memang tidak, Pangeran. Pembicaraan itu terhenti ketika Ranti datang untuk menghidangkan minuman pagi serta makanan. Demikian Ranti berjongkok di sebelah Kantil, maka Kantil pun menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata dengan lembut. Ranti, bukankah sudah aku katakan kepadamu berulang kali, bahwa kau harus tertib dan rajin? Bukankah tidak sepantasnya jika kau menghidangkan minuman dan makanan dengan cara ini? Bukankah kau dapat mengatur agar makanan yang kau hidangkan itu nampak lebih menarik, sehingga dapat menimbulkan selera makan Pangeran Renapati? Kenapa kau biarkan makanan itu berserakan seperti itu? Tetapi, Ranti akan menjawab. Tetapi Kantil pun segera berkata. Sudahlah, Ranti. Ingat-ingat sajalah untuk selanjutnya. Lain kali kau harus dapat menata makanan dan minuman yang akan kau hidangkan kepada Pangeran Renapati. Ranti tidak menjawab. Tetapi ditundukkan kepalanya dalam-dalam. Ampun, Pangeran, berkata Kantil kemudian. Hamba berjanji untuk mengajarinya, agar pada kesempatan lain Ranti dapat menjadi lebih terampil menata hidangan. Pangeran Renapati tertawa sambil berkata. Anak ini memang agak dungu, Kantil. Ternyata tugasmu menjadi lebih berat untuk membentuk anak ini agar menjadi anak yang pantas tinggal bersama kita. Tetapi hamba kira, lambat laun ia akan dapat juga melakukannya, Pangeran. Ranti, berkata Kantil kemudian. Sudahlah. Kembalilah ke belakang. Nanti kau akan membantu aku di dapur. Kau akan belajar bagaimana seharusnya kau menyiapkan makan bagi Pangeran. Jika kelak pada suatu saat aku berhalangan, maka kau harus dapat melakukannya. Ya, Mbokayu, desis Ranti perlahan sekali. Ranti pun kemudian meninggalkan Pangeran Renapati dan Kantil yang masih duduk di serambi. Sementara itu, Ranti pun telah masuk ke dalam biliknya. Ia mengusap matanya yang tiba-tiba menjadi basah. Tetapi Ranti tidak menangis karena sedih dan ketakutan. Ranti menangis karena ia justru harus menahan diri. Jika saja ia tidak sedang menjalankan tugas, maka ia tentu akan menampar wajah Kantil. Jika Kantil itu mencoba melawan, ia akan meremas mulutnya sampai berdarah. Perempuan gila. Sampai kapan aku tahan diperlakukan seperti ini, geram Ranti. Namun pada saat itu, Kantil pun telah muncul di pintu biliknya, sementara Ranti pun segera mengusap air matanya dengan lengan bajunya. Kau menangis, perempuan cengeng, bentak Kantil. Ranti pun cepat-cepat menggeleng sambil menjawab. Tidak, Mbokayu. Aku tidak menangis. Lalu apa namanya jika bukan menangis, heh? Ada binatang kecil masuk ke dalam mataku, Mbokayu. Jangan bohong. Kau tentu menangis.
Aku tahu bahwa kau berusaha untuk meruntuhkan perasaan belas kasihan Pangeran Renapati. Dengan demikian maka kau akan dapat menarik perhatiannya. Kau tidak berusaha memikatnya dengan senyum dan kerlingan mata, tetapi karena kau tahu bahwa hati Pangeran Renapati itu sangat lembut, kau mencoba untuk memikatnya dengan menjual belas kasihan dengan menangis, dan pada kesempatan lain mengeluh berkepanjangan. Kau akan menceritakan nasibmu yang buruk dan tersia-sia. Dengan demikian maka kau akan dapat meruntuhkan hati Pangeran Renapati itu. Tidak, Bokayu. Tidak. Bahkan aku masih ingin dapat keluar dari tempat ini, kembali kepada kakakku dan kemudian kembali kepada ibuku. Omong kosong. Perempuan manakah yang tidak merasa beruntung dan berharga, bahwa ia dapat dipilih untuk menjadi selir seorang pangeran? Tidak, Bokayu. Sungguh. Aku ingin pulang. Jangan berpura-pura. Jangan munafik. Ingat, jika kau bertingkah macam-macam, aku akan melemparkanmu kepada laki-laki yang banyak berkeliaran di sini. Aku akan mengatakan kepada pangeran bahwa kau sudah berzina dengan laki-laki itu. Atau bahkan dengan beberapa orang laki-laki. Jangan, Bokayu, jangan. Ranti itu pun kemudian telah berjongkok di hadapan Kantil sambil menangis. Cukup, bentak Kantil. Sekarang segera pergi ke dapur. Nyalakan perapian. Aku akan masak. Baik, Bokayu. Ranti itu pun segera bangkit berdiri. Ia pun kemudian melangkah pergi ke dapur. Sementara itu mulutnya berkumat kamit. Tetapi tidak seorang pun yang mendengarnya. Ia berkata, "Awas, perempuan gila. Aku akan memilin lehermu sampai patah." Di dapur, Ranti pun segera menyalakan api. Ketika Kantil datang ke dapur, api sudah menyala. Ranti sudah meletakkan belanga berisi air di atas api. "Ambil air di sumur." Kelentingnya terdapat di sebelah gentong itu, perintah Kantil. Ranti tidak menjawab. Ia pun segera bangkit berdiri mengambil kelenting dan membawanya ke sumur untuk mengambil air. Beberapa pasang mata laki-laki terbelalak menyaksikannya. Tetapi seorang di antara mereka berkata, "Perempuan itu adalah simpanan Pangeran Renapati. Siapa yang mengganggunya berarti bahwa ia sudah jemuh hidup." Semua orang berpaling kepada orang yang berbicara itu. Bahkan di luar sadarnya, Ranti pun berpaling pula kepadanya. Ternyata orang itu adalah orang yang bertubuh pendek, yang telah membawa Ranti kepada Pangeran Renapati. Tetapi Ranti pun kemudian berpura-pura tidak mendengarnya. Ia pun berjalan terus ke sumur untuk mengambil air dengan kelenting, yang kemudian diusungnya di lambungnya. Pagi itu Ranti ikut sibuk di dapur membantu Kantil menyiapkan makan bagi Pangeran Renapati siang nanti. Pangeran Renapati memang tidak terbiasa makan pagi, kecuali minuman hangat dan beberapa potong makanan. Sambil masak, Kantil tidak henti-hentinya bersungut. Sekali-sekali bahkan membentak. Ada saja yang dicelanya pada Ranti. Kata-katanya yang menurut Kantil terlalu kasar. Tingkah lakunya yang kurang mapan dan tidak mengenal unggah-ungguh. Pikirannya yang tumpul dan tidak mudah menangkap tuntunan dan bimbingan, dan masih banyak lagi cacatnya. Ranti hanya menundukkan wajahnya. Namun sekali-sekali ia harus bangkit melakukan apa yang diperintahkan oleh Kantil. Menjelang tengah hari, maka nasi pun masak. Kantil pun segera memerintahkan Ranti agar menyenduk nasi ke dalam ceting bambu. Ranti yang selalu dianggap bersalah itu pun menyenduk nasi ke dalam ceting dengan sangat hati-hati. Tidak satu pun butir-butir nasi yang terjatuh di lantai dapur. Sebutir nasi akan dapat menjadi alasan bagi Kantil untuk mengumpatinya sehari penuh. Sementara Kantil masih sibuk di dapur, maka seorang pengikut Pangeran Renapati datang kepada Kantil untuk menyampaikan pesan Pangeran Renapati bahwa ada 3 orang tamu. Kantil diminta untuk menyiapkan suguhan bagi mereka. "Siapa?" bertanya Kantil. Yang seorang adalah Mas Panji Wangsadrana. "Mas Panji Wangsadrana? Apalagi yang dimaui Mas Panji itu, sehingga ia terlalu sering datang kemari?" "Entahlah. Tetapi bukankah Mas Panji itu salah seorang pejabat di Istana Kadipaten Panaraga? Ia salah seorang yang dibawa oleh Pangeran Jayaraga dari Mataram." "Aku tahu," potong Kantil. "Lalu siapa yang lain?" "Aku tidak tahu." Kantil nampak menjadi kurang senang. Dengan nada datar ia pun berkata, "Jika Mas Panji datang kemari, hampir pasti Pangeran Renapati harus pergi.
Aku ingin pangeran tidak terlalu sering pergi. Tentu ada keperluan, Nyi. Keberadaan pangeran di sini tentu membawa beban tugas tersendiri. Aku tidak berkeberatan jika pangeran melakukan tugasnya di Panaraga. Tetapi lihat, sudah 2 kali pangeran pulang dengan membawa perempuan. Dan perempuan ini adalah perempuan yang ketiga. Untunglah bahwa perempuan-perempuan itu kemudian telah mengkhianati Pangeran Renapati. Kalau tidak, maka tentu ada 3 orang perempuan yang berada di rumah ini selain aku. Ya, Nyi, orang itu mengangguk-angguk. Tetapi nampaknya perempuan ini pun pada suatu saat akan mengkhianati Pangeran Renapati, berkata Kantil lebih lanjut. Namun pengikut Pangeran Renapati itu berkata, tamu itu sudah agak lama duduk di serambi depan. Pangeran minta segera disuguhkan minuman dan makanan. Baik, baik. Kantil itu pun segera menyiapkan minuman dan makanan untuk dihidangkan kepada tamu-tamu pangeran, serta Pangeran Renapati sendiri. Ketika pengikut pangeran itu akan membawa hidangan itu ke serambi depan, Kantil pun berkata, biarlah aku sendiri yang membawanya. Kantil itu pun kemudian meninggalkan Ranti sendiri di dapur, untuk menghidangkan suguhan bagi tamu-tamu Pangeran Renapati. Demikian Kantil meninggalkan dapur, maka Ranti pun berbisik. Apa yang dilakukan oleh kedua orang perempuan itu? Mereka berkhianat. Apa yang dilakukannya? Sudah bersamaku saja. Orang itu termangu-mangu sejenak. Ia pun kemudian berpaling ke pintu dapur. Baru kemudian ia menjawab. Sebenarnya keduanya tidak bersalah. Tetapi Nyi Kantil itulah yang memasukkan laki-laki ke bilik perempuan-perempuan itu, sehingga pangeran menjadi marah. Laki-laki dan perempuan itu telah dibunuhnya. Dalam waktu yang bersamaan? Tidak. Peristiwanya berselang sekitar sebulan. Ranti masih akan bertanya, tetapi laki-laki itu bergegas keluar sambil berdesis. Keberadaanku di sini akan dapat menjerat leherku. Ranti yang memaklumi keadaannya, membiarkannya pergi tanpa bertanya lebih jauh. Ia pun kemudian sibuk melanjutkan kerja yang ditinggalkan oleh Kantil. Namun agaknya Ranti dapat menebak bahwa Kantil memang memberikan kesempatan kepadanya untuk bertemu dan berbicara dengan para pengikut Pangeran Renapati, untuk mendapat kesempatan pada suatu saat menjebaknya. Tetapi tentu tidak akan secepat ini, berkata Ranti di dalam hatinya. Tetapi dengan demikian, Ranti harus menjadi lebih berhati-hati. Ternyata Kantil adalah seorang perempuan yang berhati iblis. Ketika kemudian Kantil kembali ke dapur, laki-laki yang dipesan Pangeran Renapati untuk menyiapkan minuman bagi tamu-tamunya itu sudah tidak ada di dapur. Di mana orang itu? Bertanya Kantil. Maksud Mbokayu? Laki-laki itu? Yang menyampaikan pesan pangeran kepada Mbokayu. Ya. Laki-laki itu pergi bersamaan dengan saat Mbokayu membawa minuman ke serambi depan. Kantil mengerutkan keningnya. Ia mengharapkan laki-laki itu berbincang-bincang dengan Ranti sepeninggalnya. Meskipun yang dibicarakan soal apapun, tetapi ia sudah mendapat satu kesempatan untuk melontarkan tuduhan pertama. Tetapi ternyata laki-laki itu sudah pergi. Laki-laki pengecut, katanya di dalam hati. Matanya buta, sehingga ia tidak melihat perempuan cantik di depan hidungnya. Tetapi Kantil itu masih mempunyai banyak sekali kesempatan. Pada suatu saat, ia tentu dapat menuduh perempuan itu berkhianat, sebagaimana pernah dilakukannya. Tentu ada laki-laki dungu yang pada suatu saat mau masuk ke dalam biliknya, sebagaimana yang pernah terjadi. Kantil pun kemudian melanjutkan kesibukannya di dapur, dibantu oleh Ranti. Namun Kantil masih juga sempat beberapa kali membentak Ranti karena kesalahan-kesalahan kecil, atau bahkan pada saat Ranti tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi Ranti berusaha untuk tetap sabar. Ia berusaha untuk tabah mendengarkan segala macam caci maki dan bentakan-bentakan perempuan iblis itu. Tetapi setiap kali mereka berada di depan Pangeran Renapati, maka sikap Kantil menjadi sangat lembut, melampaui lembutnya sikap seorang ibu kepada gadis kecilnya. Dalam pada itu, tiba-tiba saja Pangeran Renapati itu pun telah masuk ke dapur sambil berkata, Kantil, aku akan pergi sebentar bersama Ki Panji Wangsadrana. Dengan sikap yang dibuat-buat Kantil itu pun bertanya, Pangeran akan pergi kemana? Ada sesuatu yang penting yang harus aku lakukan. Mungkin aku pulang jauh malam. Segala sesuatunya tergantung pada tugas yang aku lakukan. Silakan, Pangeran.
Hamba mohon pangeran cepat pulang. Hamba tidak dapat terlalu lama pangeran tinggalkan. Baik, Kantil. Aku akan segera pulang, demikian aku selesai dengan pekerjaanku. Hamba mohon pangeran berhati-hati. Tentu, Kantil. Tetapi tidak ada orang yang dapat menggangguku tanpa harus menebus dengan nyawanya. Hamba percaya, pangeran. Meskipun demikian mungkin saja ada orang yang licik, yang dengki dan iri terhadap pangeran, berbuat curang. Pangeran Renapati tersenyum. Katanya, jangan cemas. Aku akan kembali. Kantil itu pun kemudian mengikut Pangeran Renapati sampai turun ke halaman depan. Tamu-tamunya, terutama Ki Panji Wangsadrana mengangguk hormat kepadanya sambil mohon diri. Kami mohon diri, Nyimas. Silakan, Ki Panji. Demikian mereka keluar dari regol halaman, maka Kantil pun kembali ke dapur. Tetapi ia tidak segera menyelesaikan pekerjaannya. Bahkan ia pun berkata kepada Ranti. Selesaikan kerja ini. Pangeran Renapati tidak akan makan di rumah siang nanti, bahkan sore nanti. Biar nanti sore saja aku menyiapkan makan malam, jika Pangeran Renapati kembali nanti. Ranti hanya dapat mengangguk mengiyakan. Tetapi Ranti itu pun berkata dengan ragu. Tetapi aku tidak dapat masak, Bokayu. Mungkin masakanku akan terasa tidak enak. Apalagi bagi Pangeran Renapati. Kau tidak akan masak buat Pangeran Renapati. Sudah aku katakan, aku nanti yang akan masak bagi Pangeran Renapati. Kau masak buat kau makan sendiri. Mungkin aku, jika aku tidak menjadi mual makan masakanmu. Ranti tidak berbicara lagi. Sementara itu Kantil pun telah meninggalkan dapur. Sejenak kemudian, Kantil itu telah berbaring di biliknya. Ia lebih senang tidur daripada berbuat sesuatu, jika Pangeran Renapati tidak ada di rumah. Di dapur, Ranti menjadi sibuk sendiri. Tetapi sebenarnya lah bahwa Rara Wulan sudah terbiasa berada di dapur. Ia adalah seorang perempuan yang sebenarnya pandai masak. Tetapi di rumah itu, ia sengaja membuat masakannya tidak terlalu enak. Ia sengaja membuat makanannya terasa kurang garam, sedangkan santannya terlalu cair. Ranti menyadari bahwa di belakang dapur itu berkeliaran beberapa orang laki-laki pengikut Pangeran Renapati. Tetapi Ranti berusaha untuk tidak terjebak karenanya. Karena itu ia sama sekali tidak mempedulikannya. Sementara laki-laki yang ada di belakang itu pun tidak ada yang berani menyapanya. Mereka sadar bahwa sedikit saja mereka melakukan kesalahan karena keberadaan perempuan itu, maka mereka akan dapat disingkirkan untuk selama-lamanya, seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Karena itu maka Ranti pun dapat bekerja dengan tenang di dapur, sementara Kantil pun masih saja berada di biliknya. Bahkan ia berharap bahwa ada seorang laki-laki yang mendatangi Ranti di dapur. Tetapi tidak seorang pun yang akan membiarkan kepalanya dipenggal, atau tubuhnya digantung di dahan pohon benda di sudut kebun di belakang. Karena itu, tidak seorang pun yang berani mengusik Ranti yang sedang bekerja di dapur seorang diri. Apalagi Ranti pun kemudian telah menutup pintu belakang dapur itu. Ranti sudah terbiasa bekerja cepat. Karena itu maka ia pun dengan cepat pula menyelesaikan masakan yang sudah dimulai oleh Kantil. Namun Ranti itu sengaja membuat masakannya tidak terlalu enak. Bahkan terasa hambar karena kurang garam. Setelah selesai dengan masakannya, Ranti masih duduk sendiri di dapur. Ia sempat melihat-lihat tatanan perabot di dapur. Nampaknya Kantil memang seorang yang rajin. Ia menata perabot dapur dengan teratur. Dipilih-pilihnya perabot yang mudah pecah dan yang tidak. Kemudian yang terbuat dari bambu dan kayu, yang lain gerabah dan sebangsanya. Di sudut pagar bambu terdapat perabot yang terbuat dari tembaga. Ranti itu pun kemudian bangkit berdiri. Dia matinya perabot itu satu-satu, seakan-akan ia ingin menghitung apa saja yang berada di dapur itu. Sementara itu peralatan dapur yang baru saja dipakai oleh Ranti, telah dicucinya pula sehingga bersih. Ia pun menempatkan alat-alat dapur itu di tempatnya, sesuai dengan yang telah diatur oleh Kantil. Ketika matahari mulai turun, maka Kantil itu pun telah keluar dari biliknya. Ketika ia pergi ke dapur, ia melihat Ranti itu masih berada di dapur. "Apa yang kau lakukan di sini, heh?" bertanya Kantil. "Menyelesaikan kerja Mbokayu. Kemudian mencuci alat-alat dapur yang aku pergunakan, dan menempatkannya di tempat yang barangkali sesuai dengan keinginan Mbokayu."
Sekilas Kantil memang melihat segala sesuatunya telah diatur dengan rajin sebagaimana ia lakukan. Tetapi justru karena itu ia menjadi semakin tidak senang kepada Ranti. Dengan kasar Kantil itu pun membentak. "Kenapa kau tidak menyiapkan makan siang bagiku? Apa kau kira jika Pangeran Renapati tidak ada di rumah, aku tidak perlu makan?" Bokayu belum memerintahkannya. "Aku takut." Kedengkian Kantil agak terhibur ketika ia melihat wajah Ranti yang membayangkan ketakutan. Wajah itu menunduk dalam-dalam dengan pandangan mata yang terhunjam di lantai. "Sekarang aku perintahkan kepadamu, supaya kau menyiapkan makan siang buatku." "Ya, Bokayu. Tetapi di mana aku harus menyiapkan makan siang itu? Di ruang dalam atau di dapur ini saja?" "Kau memang seorang perempuan yang dungu. Aku bukan budak di sini. Aku adalah istri Pangeran Renapati. Bukankah kau pernah melihat bahwa aku selalu berada di dekatnya? Pada saat Pangeran Renapati minum minuman hangat di pagi hari serta makan beberapa potong makanan, aku juga menyertainya. Seharusnya kau tahu bahwa aku akan makan di tempat Pangeran Renapati makan, meskipun Pangeran Renapati itu tidak ada di rumah." "Baiklah, Bokayu. Aku akan menyiapkan makan Bokayu di ruang dalam. Kaulah yang nanti makan di sini setelah aku selesai." Ranti tidak menjawab. Tetapi rasa-rasanya ia ingin meremas bibir Kantil yang memuntahkan kata-katanya yang sangat menyakiti hatinya itu. Atau bahkan memotong lidahnya. Tetapi Ranti tidak dapat melakukannya dengan tergesa-gesa. Ia harus membiarkan dirinya direndahkan, karena hal itu merupakan bagian dari pengorbanannya untuk mendapatkan keterangan lebih jauh tentang Pangeran Renapati. Selama ia berada di rumah itu, ia baru mendapatkan satu keterangan yang dapat disampaikannya kepada Gelagah Putih, bahwa ada pejabat Panaraga yang sering datang ke rumah Pangeran Renapati. Pejabat itu juga datang dari Mataram bersama Pangeran Jayaraga. Demikianlah, maka Ranti pun telah menyiapkan makan siang Kantil di ruang dalam. Ia mencoba mengatur makan yang disiapkan itu sebagaimana seharusnya. Tetapi ada juga yang dengan sengaja dibuatnya tidak terlalu rapi. Sebenarnya lah ketika Kantil kemudian duduk menghadapi makan siangnya, maka ia pun segera berteriak memanggil Ranti. Sehingga dengan tergesa-gesa Ranti pun berlari-lari kecil datang ke ruang dalam. "Apakah matamu tidak dapat melihat apa yang baik dan apa yang buruk?" bertanya Kantil. "Maksud Bokayu?" "Lihat. Pantaskah seorang perempuan mengatur kelengkapan makan siang seperti ini? Apakah aku harus meloncat-loncat untuk menyenduk nasi, kemudian memungut lauknya yang kau letakkan di seberang ceting nasi? Kemudian sayurnya dan sambalnya yang berserakan?" Ranti hanya menundukkan kepalanya. Tetapi Kantil tidak memberitahukan bagaimana sebaiknya ia mengatur nasi, lauk pauk dan sayurnya, sambalnya serta mangkuk-mangkuknya. Ranti pun tahu bahwa Kantil tentu berusaha agar Ranti tetap saja bodoh dan tidak dapat menyiapkan dan menata makan siang dengan pantas. Dengan demikian maka Pangeran Renapati pun akan muak kepadanya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Namun sejenak kemudian, Kantil itu pun membentaknya. "Sekarang, pergi. Kau baru akan makan setelah aku selesai makan. Atau barangkali kau sudah makan lebih dahulu, ketika kau berada di dapur sendirian?" "Belum, Bokayu. Aku belum makan." "Sekarang pergilah. Kenapa kau masih ada di situ?" Ranti itu pun kemudian meninggalkan Kantil sendiri di ruang dalam. Tetapi Ranti pun menduga, jika Kantil sudah mencicipi sayurnya yang hambar, maka ia tentu akan berteriak-teriak lagi memanggilnya. Sebenarnya lah bahwa demikian Ranti meletakkan tubuhnya, duduk di amben panjang di dapur, ia sudah mendengar lagi Kantil itu berteriak memanggilnya. Ranti tersenyum. Namun ia pun berlari-lari kecil ke ruang dalam. Demikian ia memasuki ruang dalam, maka ia sudah tidak tersenyum lagi. Bahkan wajahnya menjadi ketakutan serta menunduk dalam-dalam. "Kau ini perempuan atau bukan, Ranti?" bertanya Kantil. "Kenapa Bokayu? Bagaimana aku dapat makan kalau begini caramu memasak sayur?" "Aku tidak mengerti, Bokayu." "Cicipi masakanmu." "Cicipi," bentak Kantil sambil menyodorkan mangkuknya. Ranti masih saja nampak kebingungan. Namun kemudian Kantil pun melekatkan mangkuknya ke mulut Ranti sambil berkata, "Kau kira aku dapat makan sayur seperti ini?" Ranti yang tidak mengira bahwa mangkuk itu akan dilekatkan ke mulutnya, tidak sempat mengelak.
Namun sebenarnya Ranti sudah tahu bahwa sayur itu rasanya sangat hambar. Apakah sepanjang umurmu kau belum pernah masak? Sudah, Bokayu. Aku sering membantu ibu masak. Di Panaraga aku juga masak untuk kakakku. Lidah mereka adalah lidah yang mati. Tetapi kau tidak dapat menghidangkan masakan seperti itu kepadaku. Aku memang tidak pandai memasak, Bokayu. Bawa semuanya ini ke dapur. Kau sajalah yang makan masakanmu sendiri, karena hanya kau yang mau makan masakan yang rasanya seperti air limbah itu. Ranti tidak menyahut. Tetapi wajahnya menjadi semakin menunduk. Sementara Kantil pun membentaknya pula. Bawa semuanya pergi. Kau harus menghabiskan masakanmu itu. Kau sendiri yang masak, maka biarlah kau sendiri yang makan. Ranti tidak berani bertanya. Yang dilakukannya adalah membawa nasi serta sayur dan lauknya itu ke dapur. Namun Ranti pun kemudian menjadi ragu-ragu, apakah ia dapat makan atau tidak, sementara Kantil sendiri belum makan. Tetapi ternyata Kantil yang marah itu masuk ke dalam biliknya, sehingga Ranti pun kemudian mempunyai waktu untuk makan. Ranti sendiri menaburkan garam di mangkuknya, sehingga dengan demikian maka masakannya menjadi tidak terlalu hambar, meskipun itu masih terhitung kurang enak. Setelah makan, maka Ranti pun telah mencuci mangkuk-mangkuk yang kotor. Ia tahu bahwa sore nanti, Kantil akan masak untuk menyediakan makan malam Pangeran Renapati. Setelah segala sesuatunya selesai, maka Ranti pun masuk ke dalam biliknya. Setelah menutup pintunya rapat-rapat, maka Ranti pun berusaha mencari hubungan dengan Gelagah Putih dengan Aji Pamelingnya. Karena Gelagah Putih berada di tempat yang agak jauh, maka isyarat yang saling mereka berikan menjadi tidak sejelas jika Gelagah Putih berada di halaman rumah itu. Kepada Gelagah Putih, Ranti sempat menceritakan pengalamannya, sehingga Gelagah Putih tertawa karenanya. Tetapi Gelagah Putih pun berpesan. Kau harus bersabar, Rara Wulan. Kau harus berusaha mengetahui apa yang dilakukan Ki Panji Wangsadrana di rumah Pangeran Renapati. Pada kesempatan lain jika orang itu datang lagi, beritahu aku. Aku akan mencoba mengikuti mereka. Kau harus berhati-hati, Kakang. Nampaknya Ki Wangsadrana selalu dikawal oleh prajurit-prajuritnya. Tetapi betapapun sulitnya, aku akan berusaha mengetahui apa yang dilakukan oleh Ki Panji Wangsadrana. Tetapi kau harus berhati-hati, Rara, pesan Gelagah Putih. Dalam pada itu, Gelagah Putih sendiri berusaha menghubungi para pejabat di Istana Kadipaten Panaraga. Madhyasta yang sudah lebih lama berada di Panaraga, ternyata mempunyai seorang kawan yang menjadi seorang lurah prajurit di Panaraga. Meskipun pengenalannya atas Kadipaten itu sangat terbatas, tetapi ternyata bahwa dari lurah prajurit itu Madhyasta mendapat beberapa keterangan awal, yang agaknya dapat dipergunakan untuk menelusuri keterangan-keterangan lebih banyak. Sementara itu, Rara Wulan masih harus menunggu kesempatan untuk dapat mengetahui keperluan Ki Panji Wangsadrana lebih jauh. Seperti yang direncanakan, di sore hari Kantil telah memanggil Ranti untuk membantunya bekerja di dapur. Tetapi sebagaimana Kantil tidak memberitahu caranya mengatur hidangan makan, maka Kantil pun tidak mengajarinya agar Ranti itu dapat masak masakan yang lebih enak dan tidak hambar. Yang dilakukan Ranti kemudian hanyalah menyalakan api, mengambil air, mencuci sayuran dan kerja yang lain, yang tidak langsung berhubungan dengan memasak sayur dan membuat lauk. Tetapi sebenarnya lah bahwa Ranti tahu benar apa yang dilakukan Kantil. Ia pun dapat memasak sebagaimana Kantil itu, dan bahkan mungkin masakan Ranti justru lebih enak dari masakan Kantil. Kantil masih saja sering membentak-bentak, menyindir, marah dan segala macam cela yang sangat menjengkelnya. Tetapi Ranti masih harus tetap bersabar dan menahan hatinya, yang sebenarnya sudah hampir meledak. Menjelang senja, segala sesuatunya sudah siap. Karena di siang hari Kantil masih belum makan, maka Kantil pun tidak menunggu kedatangan Pangeran Renapati. Meskipun sedikit, tetapi Kantil makan lebih dahulu, karena ia tidak dapat menahan lapar. Kau makan setelah Pangeran Renapati makan malam nanti. Ya, Bokayu, sahut Ranti. Tetapi di hatinya ia bertanya. Kalau Pangeran Renapati itu tidak pulang? Tetapi Ranti adalah orang yang terlatih. Ia memang dapat merasa haus dan lapar sebagaimana orang lain. Tetapi dalam keadaan memaksa, maka Ranti dapat saja menahan lapar, bahkan lebih dari 1 hari 1 malam. Pada saat ia harus menjalani laku sampai 3 hari 3 malam, dan kemudian pati geni sehari semalam,
ia masih saja tetap tegar dan mampu melakukan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Ketika kemudian malam turun, maka seorang abdi Pangeran Renapati itu telah menyalakan lampu di setiap ruangan dan di serambi. Bahkan di luar rumah dan di pintu regol telah dinyalakan oncor pula. Tetapi biasanya Pangeran Renapati pulang jauh malam atau bahkan menjelang dini hari. Bahkan jika banyak tugas yang harus dilakukan, Pangeran Renapati sering tidak pulang sampai 2-3 hari. Karena itu, malam itu Kantil pun tidak menunggu kedatangan Pangeran Renapati. Demikian malam menjadi semakin dalam, maka Kantil pun telah pergi ke biliknya. Namun sebelumnya ia telah memerintahkan seorang abdi untuk menyelarak semua pintu. Bahkan pintu dapur sekalipun. Namun yang harus menyelarak pintu butulan adalah justru Ranti, setelah abdi itu keluar dari rumah. Pintu bilikmu sudah tidak diselarak dari luar lagi, Ranti. Tetapi itu bukan berarti bahwa kau mempunyai kebebasan mutlak dan dapat meninggalkan rumah ini. Di luar ada orang yang bertugas berjaga-jaga. Jika kau berusaha untuk lari dari rumah ini, maka kau akan mengalami nasib yang sangat buruk. Oleh Pangeran Renapati kau akan dilemparkan kepada laki-laki yang ada di rumah ini, apapun yang kemudian akan terjadi atas dirimu. Ranti hanya menundukkan wajahnya. Tetapi ia tidak menjawab. Nah, sekarang pergilah ke bilikmu. Jangan keluar lagi. Apakah aku tidak boleh ke Pakiwan di malam hari, Bokayu? Jika aku tidak pergi ke Pakiwan, maka perutku menjadi sakit. Sekarang pergilah ke Pakiwan. Cepat! Kau dapat keluar lewat pintu butulan yang kau selarak dari dalam. Ranti menjadi ragu-ragu. Tetapi akhirnya ia pergi ke Pakiwan. Sebenarnya lah bahwa Ranti ingin sekedar melihat suasana di luar rumah di malam hari. Apakah para pengikut Pangeran Renapati itu benar-benar melakukan tugasnya dengan baik? Ternyata para pengikut Pangeran Renapati adalah pengikut-pengikut yang patuh. Meskipun Pangeran Renapati tidak ada, tetapi mereka tetap saja menjalankan tugas mereka. Di belakang, nampak 4 orang yang berjaga-jaga di serambi. Tentu di depan dan di samping juga ada pengikut Pangeran Renapati yang bertugas mengawasi keadaan. Para pengikut yang bertugas itu pun melihat Ranti itu keluar dari pintu butulan dan pergi ke Pakiwan. Tetapi tidak seorang pun yang berani menyapanya, karena hal itu akan dapat membawa mereka ke dalam bencana. Karena itu maka Ranti justru merasa aman karena orang-orang yang bertugas berjaga-jaga itu. Namun Ranti pun sebenarnya tidak segera masuk ke dalam Pakiwan. Di bawah bayang-bayang kegelapan, Ranti pun menyelinap. Ia ingin melihat sendiri kesiagaan di halaman samping rumah itu. Sebenarnya lah bahwa para pengikut Pangeran Renapati adalah pengikut yang setia. Baru setelah mengamati keadaan di sekitar rumah itu, Ranti pun singgah sebentar di Pakiwan. Ketika ia kembali masuk lewat pintu butulan, Kantil itu membentaknya. Apa yang kau lakukan, heh? Begitu lama kau berada di Pakiwan? Maaf, Bokayu. Perutku memang agak sakit. Apakah kau sudah kelaparan? Tidak, Bokayu. Tidak. Apa kau berhenti dan bercanda dengan laki-laki yang bertugas malam ini? Tidak, Bokayu. Sama sekali tidak. Aku tidak mengenal seorang pun di antara mereka. Kalau kau sudah menyelarak pintu itu kembali, maka segera masuk ke bilikmu. Kau akan dibangunkan dan membantuku menyediakan makan Pangeran Renapati, jika Pangeran pulang. Baru setelah itu kau boleh makan. Ya, Bokayu. Kau harus mengucapkan terima kasih kepadaku, bahwa aku telah memberikan banyak kebebasan kepadamu. Ranti mengangguk dalam-dalam sambil menjawab. Ya, Bokayu. Aku sangat berterima kasih kepada Bokayu. Apapun yang harus aku lakukan, itu lebih baik daripada aku harus tetap berada di dalam bilik itu. Sekarang masuk ke dalam bilikmu. Jangan keluar lagi, meskipun aku tidak akan menyelaraknya dari luar. Ya, Bokayu. Ranti pun kemudian masuk ke dalam biliknya. Tetapi Kantil masih duduk di ruang dalam, menunggu kedatangan Pangeran Renapati dan mengawasi Ranti, seandainya Ranti keluar dari biliknya dengan diam-diam. Tetapi Ranti memang tidak lagi keluar dari biliknya. Pada saat Kantil menduga bahwa Ranti sudah tidur nyenyak, namun sebenarnya Ranti tengah berhubungan dengan Gelagah Putih dengan Aji pamelingnya. Hati-hatilah, berkata Gelagah Putih. Jangan terjebak oleh permainan istri Pangeran Renapati itu. Aku akan sangat berhati-hati, Kakang.
Di malam hari, Ranti pun menjadi sangat berhati-hati. Ia telah meletakkan sebuah sapu ijuk bertangkai bambu di depan pintu. Jika pintu itu dibuka, maka tangkai sapu ijuk itu akan roboh. Bagi Rara Wulan, bunyi tangkai sapu ijuk itu sudah cukup keras untuk membangunkannya. Malam itu ternyata Pangeran Renapati pulang sebelum jauh malam. Sebelum tengah malam, Pangeran Renapati sudah mengetuk pintu rumahnya sambil memanggil nama Kantil. Kantil pun dengan tergesa-gesa pergi ke ruang depan untuk membuka pintu peringgitan. Ranti yang masih belum tidur itu juga mendengar bahwa Pangeran Renapati telah pulang. Namun agaknya Pangeran Renapati itu tidak sendiri. Ia datang bersama beberapa orang. Seorang di antara mereka ternyata adalah Mas Panji Wangsadrana. "Marilah, silakan duduk di ruang dalam saja." Pangeran Renapati mempersilakan. "Baik, Pangeran," sahut Mas Panji Wangsadrana. Mereka pun kemudian duduk di ruang dalam. Dengan mengeterapkan Aji Sapta Pangrungu, Ranti sempat mendengar Kantil mempersilahkan mereka duduk. "Buatkan kami minuman, Kantil," berkata Pangeran Renapati. "Baik, Pangeran," sahut Kantil. Ranti pun menyadari bahwa Kantil tentu akan membangunkannya dan minta kepadanya untuk membantunya menyiapkan minuman di dapur. Namun dengan Aji Sapta Pangrungu, Ranti masih mendengar Pangeran Renapati berkata, "Aku sangat kecewa. Tentu ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan," berkata Ranti di dalam hatinya. Namun ia tidak mempunyai banyak kesempatan. Ia pun segera mendengar pintu biliknya diketuk oleh Kantil. "Bangun, pemalas," panggil Kantil. Ranti pun segera bangkit. Untunglah Kantil tidak membuka pintunya dari luar, sehingga tangkai sapu ijuknya tidak roboh dan mungkin agak mengejutkannya. Ranti pun kemudian telah berada di dapur bersama Kantil. Ranti pun harus segera menyalakan api dan menjerang air. "Jangan terlalu banyak, bodoh. Seperlunya saja, agar lebih cepat mendidih." "Iya, Bokayu," jawab Ranti dengan nada rendah. Ketika Ranti kemudian duduk di depan perapian, meskipun ia mengeterapkan Aji Sapta Pangrungu, namun ia tidak lagi dapat mendengar pembicaraan antara Pangeran Renapati dengan tamu-tamunya. Tetapi satu hal telah diketahuinya, bahwa Pangeran Renapati malam itu menjadi kecewa. Demikian minuman itu siap, maka Ranti berharap bahwa Kantil akan memerintahkannya membawa ke ruang depan. Tetapi ternyata Kantil sendirilah yang membawa minuman itu kepada Pangeran Renapati dan tamu-tamunya. Namun ketika Kantil tidak ada di dapur, sementara Ranti duduk dengan memusatkan pendengarannya dengan Aji Sapta Pangrungu, ia masih dapat mendengar lamat-lamat, dan bahkan kadang-kadang hilang tetapi kadang-kadang timbul kembali. Pangeran Renapati itu mendesak kepada Mas Panji Wangsadrana. "Jangan terlalu lama, Mas Panji. Aku ingin Mas Panji melakukannya lebih cepat lagi." "Aku akan berusaha, Pangeran," jawab Mas Panji. Tetapi pembicaraan mereka pun terhenti. Yang terdengar kemudian adalah suara Kantil yang hilang-hilang timbul, mempersilakan tamu-tamunya minum. Bahkan Kantil itu pun bertanya, "Apakah hamba harus mempersiapkan makan malam, Pangeran?" "Ya. Siapkan makan malam bagi kami." "Baik, Pangeran." Ketika Kantil kembali ke dapur, maka ia pun menjadi sibuk memanasi sayur dan lauk yang akan dihidangkan. Katanya kepada Ranti, "Siapkan mangkuk-mangkuk. Cepat." Ranti pun kemudian dengan cepat telah menyiapkan mangkuk-mangkuk yang diperlukan, sementara Kantil pun menyiapkan segala sesuatunya. Kantil sendirilah yang kemudian mengatur dan menghidangkan makan malam itu. Ternyata Ranti tidak dapat lagi menangkap pembicaraan mereka yang sedang makan di ruang depan. Sementara itu, Kantil tidak segera kembali ke dapur. Agaknya Kantil menunggui Pangeran Renapati dan tamu-tamunya yang sedang makan. Di dapur, Ranti berusaha untuk dapat berhubungan dengan Gelagah Putih. Agaknya Gelagah Putih sudah tidur nyenyak. Namun akhirnya Gelagah Putih itu terbangun dan berusaha menerima pesan-pesan Ranti. Kepada Gelagah Putih, Ranti menceritakan bahwa nampaknya Pangeran Renapati itu menjadi sangat kecewa malam itu. Tetapi Ranti tidak dapat mengetahui kenapa Pangeran Renapati itu menjadi kecewa. "Usahakan mengikuti persoalannya, Rara," pesan Gelagah Putih. Nampaknya Pangeran Renapati sedang merencanakan sesuatu yang berhubungan dengan tugas Pangeran Jayaraga. "Apakah Pangeran Renapati sudah berhubungan dengan Pangeran Jayaraga?" bertanya Rara Wulan.
Pangeran Jayaraga sudah mendengar bahwa di Panaraga telah hadir pula seorang pangeran. Seorang saudara tua Pangeran Jayaraga yang bernama Pangeran Renapati, putra Panembahan Senapati, yang sejak masa kanak-kanaknya tidak berada di istana. Apa tanggapan Pangeran Jayaraga? Pangeran Jayaraga ingin bertemu dengan Pangeran Renapati, yang mengaku sebagai saudara tua Pangeran Jayaraga. Apakah mereka sudah bertemu? Belum. Mungkin karena itu Pangeran Renapati menjadi sangat kecewa. Tetapi mungkin ada persoalan yang lain. Baiklah. Usahakan untuk mengetahui lebih banyak tentang Pangeran Renapati. Baik, Kakang. Hubungan itu terputus. Ternyata Pangeran Renapati serta para tamunya telah selesai makan. Kantil telah membawa mangkuk-mangkuk yang kotor ke dapur. Ketika Ranti akan membantunya mengambil mangkuk-mangkuk kotor itu, Kantil membentaknya. Kau harus mencucinya. Kau tidak perlu ikut-ikutan melakukan tugasku, jika aku tidak memberikan perintah kepadamu. Ya, Bokayu, jawab Ranti. Namun sikap Kantil itu telah sangat membatasi tugas-tugas Ranti untuk mengetahui lebih banyak tentang Pangeran Renapati. Tetapi jika ia berusaha untuk melampauinya, maka kemungkinan buruk akan dapat segera terjadi. Justru terlalu cepat, sebelum ia mengetahui lebih banyak tentang Pangeran Renapati. Karena itu, yang dilakukan oleh Ranti adalah merendahkan dirinya, tunduk kepada semua perintah perempuan yang merasa dirinya sebagai istri Pangeran Renapati itu. Beberapa saat kemudian, Mas Panji Wangsadrana dan kawan-kawannya itu pun minta diri. Ketika Kantil juga melepas mereka sampai ke tangga, dengan Aji Sapta Pangrungu, Ranti yang berada di dapur masih dapat mendengar Pangeran Renapati itu sekali lagi menyatakan kekecewaannya. Aku harap Ki Panji tidak gagal lagi. Aku akan berusaha, Pangeran, jawab Ki Panji. Yang kemudian terdengar adalah Ki Panji itu minta diri beserta kawan-kawannya. Juga kepada Kantil. Demikian tamu-tamu itu meninggalkan rumah Pangeran Renapati, maka dengan Aji Sapta Pangrungu, Ranti mencoba untuk mendengarkan pembicaraan Pangeran Renapati dengan Kantil di ruang dalam. Di ruang itu lebih dekat dengan dapur. Apa sebenarnya yang terjadi Pangeran? Bertanya Kantil. Ternyata aku telah bekerja sama dengan orang-orang bodoh seperti Panji Wangsadrana. Apa yang seharusnya dilakukan? Kau tidak usah ikut memikirkannya. Itu adalah persoalanku, bukan persoalanmu. Mungkin aku akan dapat ikut memikirkannya. Apa yang dapat kau pikirkan, kecuali sambal terasi? Sudahlah. Kau tidak usah mencoba mencampuri urusanku. Baik, Pangeran. Sekarang aku akan pergi ke Pakiwan. Aku sudah mengantuk. Aku akan tidur. Pangeran Renapati itu pun segera pergi ke Pakiwan. Sementara itu Kantil pergi ke dapur untuk melihat Ranti yang masih sibuk mencuci mangkuk. Kau selesaikan kerjamu, berkata Kantil. Kau boleh makan. Aku akan tidur. Setelah selesai, kau pun harus segera masuk ke dalam bilikmu. Jangan mencoba untuk melarikan diri dari rumah ini. Setiap sudut mendapat pengawasan yang ketat. Apakah aku boleh pergi ke Pakiwan, Bokayu? Untuk apa? Mencuci tangan dan kaki. Nanti sesudah selesai kerjamu. Sesudah itu kau harus masuk ke dalam bilikmu. Baik, Bokayu. Ketika kemudian Kantil masuk, Ranti sekali lagi mencoba menghubungi Gelagah Putih. Ketika Gelagah Putih menyahut, maka Ranti pun bertanya. Apakah kau mengenal orang yang bernama Panji Wangsadrana? Mas Panji Wangsadrana? Ya. Aku pernah mendengar nama itu. Ranti pun kemudian berkata. Lacak orang itu. Baik. Aku akan berusaha, jawab Gelagah Putih. Ranti pun kemudian menghentikan hubungannya dengan Gelagah Putih lewat Aji Pameling. Ia pun kemudian lewat pintu butulan keluar, pergi ke Pakiwan. Ternyata para pengikut Pangeran Renapati memang orang-orang yang setia. Mereka sama sekali tidak beranjak dari tugas mereka. Bahkan ada pula di antara mereka yang bertugas meronda berkeliling halaman rumah itu. Tetapi sebenarnya para pengikut Pangeran Renapati yang bertugas itu tidak akan merupakan penghambat yang tidak tertembus, seandainya Rara Wulan minta Gelagah Putih datang menghubunginya secara langsung. Tetapi nampaknya Rara Wulan masih belum memerlukannya. Dalam pada itu, Gelagah Putih yang masih menganggap bahwa Rara Wulan masih tetap aman, memusatkan perhatiannya kepada orang yang bernama Mas Panji Wangsadrana.
Dari Madhyasta, Gelagah Putih pun kemudian mengetahui bahwa Mas Panji Wangsadrana adalah orang Mataram yang datang ke Panaraga bersama Pangeran Jayaraga. Ternyata Pangeran Renapati telah berhasil membuat hubungan dengan Mas Panji Wangsadrana, berkata Gelagah Putih. Ya, sahut Madhyasta. Agaknya berita tentang keberadaan seorang pangeran di Panaraga yang didengar Pangeran Jayaraga itu juga dari Mas Panji Wangsadrana. Ya. Tetapi apakah hubungan Mas Panji dengan Pangeran Jayaraga cukup dekat? Ya. Mas Panji Wangsadrana merupakan salah seorang kepercayaan Pangeran Jayaraga. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Ia pun kemudian telah berpesan kepada Madhyasta untuk mengikuti sikap dan tingkah laku Mas Panji Wangsadrana. Mungkin ada sesuatu yang dapat menarik perhatian. Di hari berikutnya, Gelagah Putih telah dihubungi kembali oleh Rara Wulan, yang memberitahukan bahwa agaknya usaha Mas Panji Wangsadrana sudah berhasil. Apa yang diusahakan, Rara? Aku belum tahu, Kakang. Mungkin Kakang Madhyasta dapat mencari jawabnya. Dalam pada itu, di hari berikutnya, Madhyasta dengan agak tergesa-gesa menghubungi Gelagah Putih. Baru saja ia mendengar bahwa Pangeran Jayaraga akan mengadakan adon-adon. Sebagai orang yang belum lama bertugas di Panaraga, Pangeran Jayaraga akan membuka semacam pendadaran untuk mendapatkan seorang yang terbaik, yang akan dapat menjadi pemimpin bagi prajurit Panaraga. Apakah hal ini sudah terbiasa dilakukan di sini? Bertanya Gelagah Putih. Kita sama-sama berasal dari Mataram. Tetapi menurut orang Mataram, pendadaran semacam ini sering dilakukan sejak masa Demak. Untuk mengangkat seorang senapati, biasanya dilakukan dengan pendadaran. Bahkan di Mataram pernah diselenggarakan pertarungan untuk mendapatkan gelar senapati terbaik di Mataram. Tentu saja bahwa pertarungan semacam itu dibatasi dengan berbagai aturan, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Ketika Maskarbet, yang kemudian bergelar Sultan Hadiwijaya di Pajang, marah kepada seorang yang memasuki pendadaran untuk menjadi senapati karena kesombongannya, yang kemudian langsung dihadapinya sendiri, sehingga perasaan marahnya tidak terkendali dan membunuh peserta pendadaran itu, Maskarbet telah mendapat hukuman berat. Maskarbet diusir dari Demak. Ia tidak boleh menginjakkan kakinya lagi di Demak, sampai saatnya datang pengampunan. Ya, aku juga pernah mendengar cerita itu. Jadi jika Pangeran Jayaraga ingin menyelenggarakan pendadaran untuk mendapatkan prajurit-prajurit baru yang tangguh, tentu wajar-wajar saja. Gelagah Putih pun mengangguk-angguk. Sementara Madhyasta pun berkata, bukankah saat kau memasuki dunia keprajuritan, kau juga mengikuti pendadaran? Ya. Gelagah Putih masih mengangguk-angguk pula. Jadi yang akan dilakukan itu sekadar pendadaran, bukan adon-adon? Sebab antara keduanya ada bedanya. Ya. Antara keduanya memang ada bedanya. Inilah yang agak berbeda dari kebiasaan yang sering dilakukan di Mataram. Pangeran Jayaraga akan mengadakan semacam pertarungan bagi para peminat yang berilmu tinggi, untuk memperebutkan kedudukan senapati. Menurut pendengaranku, maka pertarungan itu akan berlangsung sampai salah seorang di antara mereka yang bertarung itu tidak dapat melawan lagi. Jadi ada kemungkinan bahwa orang itu akan mati? Itulah yang mendebarkan jantung. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Ia menghubungkan keterangan Madhyasta itu dengan pesan Rara Wulan, yang mengatakan bahwa usaha Mas Panji Wangsadrana itu sudah berhasil. Inikah yang dikehendaki oleh Pangeran Renapati? Pertanyaan itu telah menggelitik jantung Gelagah Putih. Dengan demikian Pangeran Renapati akan merintis jalan memasuki istana Pangeran Jayaraga di Panaraga. Tetapi segala sesuatunya masih harus diyakinkannya lebih dahulu. Namun demikian, kantil itu pun menjadi agak cemas juga karena sikap Pangeran Renapati, yang kemudian memang lebih sering berada di luar rumah bersama Mas Panji Wangsadrana. Yang ada di kepala kantil adalah bahwa Pangeran Renapati itu telah mempunyai simpanan perempuan yang lain, sehingga ia lebih banyak berada di rumah perempuan itu. Kantil tidak pernah berpikir bahwa Pangeran Renapati telah bekerja keras untuk ikut mengatur agar adon-adon yang akan diselenggarakan oleh Pangeran Jayaraga itu dapat terlaksana dengan baik dan secepatnya. Sebenarnya lah bahwa berita tentang adon-adon itu bukan sekadar berita burung. Di hari berikutnya telah tersiar pengumuman dari Istana Kadipaten Panaraga, bahwa Pangeran Jayaraga, penguasa baru di Panaraga, akan memanggil seorang senapati yang mumpuni untuk melengkapi kedudukan senapati di Panaraga.
Orang-orang yang berilmu tinggi dipanggil untuk mengikuti perebutan kedudukan itu dengan melewati pertarungan. Siapa yang memenangkan pada pertarungan akhir, akan ditetapkan menjadi senapati di Panaraga, melengkapi kedudukan senapati yang telah ada. Bahkan mungkin akan mendapat kedudukan terbaik dalam jajaran keprajuritan di Panaraga. Berita itu telah mendebarkan jantung Gelagah Putih. Kepada Madhyasta, Gelagah Putih minta agar ia mengikuti perkembangan dari pengumuman itu untuk selanjutnya. Apakah kawanmu yang bekerja di Kadipaten Panaraga itu dapat dipercaya? Ya. Kawanku itu dapat dipercaya. Pengumuman dari Pangeran Jayaraga tentang perebutan kedudukan senapati itu menyebutkan bahwa pelaksanaannya akan berlangsung 3 pekan lagi. Karena itu maka siapa yang berminat, supaya segera menghubungi para pejabat yang bertugas. Begitu cepatnya, desis Gelagah Putih. Hanya ada waktu 3 pekan. Apakah pengumuman itu sudah merata? Sudah. Semua orang, semua prajurit dan semua bebahu Kademangan telah diperintahkan untuk menyebarkan pengumuman itu. Kita akan melihat, apa yang akan terjadi di arena pertarungan itu, berkata Gelagah Putih hampir kepada dirinya sendiri. Di rumah Pangeran Renapati, Rara Wulan pun melihat beberapa perubahan sikap dari Pangeran Renapati itu. Ketika Mas Panji Wangsadrana datang kepadanya, maka Pangeran Renapati itu sempat memujinya. Ternyata Mas Panji benar-benar seorang yang cekatan. Cekatan berpikir dan cekatan bertindak. Aku berharap bahwa segala sesuatunya dapat berlangsung dengan rancak. Mudah-mudahan, Pangeran, berkata Mas Panji. Namun dari hari ke hari, sikapnya kepada Kantil pun mulai berubah. Pangeran Renapati lebih memperhatikan keadaan di luar rumahnya. Yang dikatakannya kepada Kantil, bahwa ia sedang mengemban tugas yang sangat berat, sehingga mungkin ia akan lebih banyak berada di luar rumah. Jika itu akan menempatkan Pangeran dalam jenjang kedudukan yang terbaik, silahkan, Pangeran, berkata Kantil. Ya. Jika aku berhasil, maka kau pun akan ikut merasakan mukti wibawa sebagai istri seorang pangeran, dalam kedudukannya sebagai seorang pangeran yang sesungguhnya. Baik, Pangeran. Sementara itu, ada keuntungan lain yang diperoleh Rara Wulan. Dalam kesibukannya, Pangeran Renapati tidak sempat memperhatikan keberadaan Rara Wulan di rumah itu. Apalagi Kantil selalu berusaha untuk memberikan kesan buruk kepada Rara Wulan. Bahkan Pangeran Renapati itu seakan-akan telah lupa, bahwa di rumah itu ada perempuan lain yang bernama Ranti. Sikap Pangeran Renapati itu memang sangat menyenangkan bagi Kantil. Tetapi juga sangat menguntungkan bagi Rara Wulan, sehingga ia akan mempunyai kesempatan lebih banyak untuk mengamati. Waktu yang 3 pekan itu ternyata sangat cepat dilewati. Sehari sebelum pertarungan itu dilaksanakan, maka di alun-alun telah dibuat gawar lawe yang digayutkan pada tunggul yang dipasang mengelilingi sebuah arena. Pertarungan itu akan berlangsung 3 hari penuh. Ternyata banyak pula peminatnya, berkata Gelagah Putih. Ya, sahut Madhyasta. 3 hari itu hanya ancar-ancar. Mungkin masih belum selesai. Mungkin pertarungan antara 2 orang yang berilmu tinggi dapat berlangsung setengah hari, atau bahkan lebih. Jadi, pertarungan itu dapat saja berlangsung sampai sepekan. Menurut Pangeran Jayaraga, pertarungan itu akan dilaksanakan sampai selesai, tuntas, sehingga hanya ada seorang pemenang saja. Bagaimana cara yang dipergunakan untuk memilih yang seorang itu? Setiap pasang akan bertarung sampai salah seorang dianggap kalah oleh pengawas pertandingan. Yang menang akan bertarung dengan pemenang dari pasangan lain. Demikian seterusnya, sehingga yang terakhir nanti tinggal ada 2 orang peserta. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Dalam pada itu, Madhyasta pun telah mengajak Gelagah Putih untuk menemui seorang yang sudah berumur separuh baya. Seorang yang memiliki ilmu seakan-akan tidak terbatas. Kita akan menghadap Ki Dharma Tanda. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Dengan nada datar ia pun bertanya. Siapakah Ki Dharma Tanda itu? Seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Aku ingin tahu, apakah ia mengikuti adon-adon untuk mendapatkan kedudukan yang diinginkan oleh banyak orang berilmu tinggi itu. Orang itu tahu, siapa kau? Tidak. Aku mengenalnya karena orang itu menolongku. Aku ikut berjudi di sebuah pertemuan, sekedar untuk mengenal lebih banyak orang. Ketika aku menang, ada orang yang menuduhku curang. Aku sengaja tidak memberikan perlawanan, untuk tetap menyembunyikan jati diriku.
Ki Dharma Tanda telah menolongku. Ia bertarung melawan sekelompok orang berilmu tinggi, tetapi nampaknya mereka bukan orang baik-baik. Kenapa Ki Dharma Tanda itu menolongmu? Aku juga bertanya kepadanya, kenapa ia bersusah payah menolongku, bahkan dengan mempertaruhkan keselamatan dirinya. Apa katanya? Ki Dharma Tanda menganggapku orang baik. Aku berjudi dengan jujur, sehingga aku menang dengan wajar. Karena itu tidak patut jika orang-orang itu menganggapku curang. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun akhirnya ia pun bersedia pergi bersama Madhyasta. Ketika mereka sampai di rumah Ki Dharma Tanda, matahari sudah jauh melewati puncaknya. Ki Dharma Tanda yang kebetulan ada di rumahnya itu pun menerima Madhyasta dengan ramah. Sejak ia menolong Madhyasta, Madhyasta memang sering datang kepadanya untuk sekedar berbincang-bincang. Madhyasta memperkenalkan Gelagah Putih sebagai adik sepupunya. Siang-siang Ki Madhyasta datang ke pondokku, apakah ada semacam keperluan, atau sekedar menengok keselamatan keluargaku di sini, bertanya Ki Dharma Tanda. Sudah lama aku tidak datang kemari, Ki Dharma Tanda. Entahlah, tiba-tiba saja ingin sekali bertemu dengan Ki Dharma Tanda. Syukurlah jika Ki Madhyasta tidak mempunyai keperluan apa-apa. Bukankah Ki Madhyasta tidak lagi berada di bawah ancaman orang-orang yang pernah memusuhi Ki Madhyasta di tempat perjudian itu? Tidak, Ki Dharma Tanda. Aku pun sudah menjadi jera. Malam itu aku hanya sekedar ingin tahu. Tetapi ternyata aku terlibat dalam perjudian yang sungguh-sungguh. Ki Dharma Tanda itu pun tertawa. Ki Dharma Tanda, berkata Madhyasta kemudian. Sebenarnya lah aku telah didorong oleh sifat ingin tahuku. Bukankah mulai besok akan ada adon-adon di alun-alun? Semacam pendadaran untuk mendapatkan seorang yang mempunyai kemampuan terbaik, yang akan diangkat menjadi seorang senapati di Panaraga, melengkapi senapati yang telah ada. Pangeran Jayaraga masih ingin melengkapi jajaran keprajuritannya dengan orang-orang yang dapat diandalkan. Ya, aku juga mendengarnya. Menurut penglihatanku, pada saat Ki Dharma Tanda menolongku, Ki Dharma Tanda adalah seorang yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Yang ingin aku ketahui, apakah Ki Dharma Tanda juga mengikuti pendadaran untuk menjadi senapati itu? Ki Dharma Tanda tertawa pendek. Katanya, Pangeran Jayaraga itu aneh menurut pendapatku, Ki Madhyasta. Seorang senapati tidak dapat hanya mengandalkan kemampuannya dalam olah kanuragan. Untuk menjadi seorang senapati yang baik, seseorang harus dinilai pula kecerdasannya serta kemampuan berpikir. Kejujuran serta kesetiaan kepada tugasnya. Jika seorang senapati hanya didasarkan pada kemampuan olah kanuragan, maka mungkin sekali seorang gegeduk dan pemimpin segerombolan perampok yang berilmu tinggi, akan memenangkan adon-adon di alun-alun itu. Nah, jika demikian, apakah orang itu harus diangkat menjadi senapati? Ki Madhyasta mengangguk-angguk. Namun ia pun menjawab. Itulah yang aku cemaskan, Ki Dharma Tanda. Jika orang-orang yang berpihak kepada kejujuran, keadilan dan kebenaran tidak mau turun dalam pendadaran itu, maka yang dicemaskan oleh Ki Dharma Tanda itu akan benar-benar dapat terjadi. Tetapi aku tidak ingin melibatkan diri dalam pertarungan seperti itu, Ki Madhyasta. Biarlah aku tinggal di gubukku ini bersama keluargaku. Biarlah setiap hari aku berjemur di sawah dan berendam di lumpur. Tetapi aku merasa bahwa hidupku tenang. Tidak ada persoalan-persoalan yang membuat aku menjadi gelisah dan cemas. Di malam hari aku dapat tidur nyenyak. Sedangkan di siang hari aku dapat makan dengan enak, meskipun hanya berlauk garam. Ki Madhyasta menarik nafas panjang. Dengan nada datar ia pun berkata, jika Ki Dharma Tanda ikut memasuki pendadaran itu, maka Ki Dharma Tanda telah ikut menyelamatkan Panaraga dari kemungkinan buruk seperti yang Ki Dharma Tanda katakan itu. Aku juga tidak dapat menjamin bahwa seandainya aku berhasil menjadi seorang senapati, aku kemudian tidak berubah sifat dan perangaiku. Jika Ki Madhyasta menganggap sekarang aku orang yang baik, maka mungkin sekali setelah aku menjadi senapati, aku akan berubah menjadi orang yang adigang, adigung, adiguna. Sapa sira, sapa ingsun. Karena sebenarnya lah bahwa keadaan kehidupan seseorang akan dapat merubah tingkah laku dan sifat seseorang. Bersambung ke bab 580. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.